ide gagasan kepala daerah ini harus berdasarkan riset. Jadi kita ingin berkolaborasi dengan FKIP Untirta untuk berkolaborasi bersinergi membuat riset bagaimana kemudian manusia itu dimanusiakan lewat belajar, dan kata Paulo Freire, belajar itu tidak tergantung pada institusi kelas dan pendidikan. Nah, sekarang kita bersyukur punya wali kota, punya wakil wali kota yang menjadikan pendidikan sebagai super prioritas. Semua warga kota Cilegon belajar di negeri maupun swasta, ya termasuk swasta, nanti dibayarin oleh pemerintah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FKIP, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini dari Dewan Pendidikan Kota Cilegon. Ini ketuanya Kanda saya nih, Dr. Saiful Bahri. Silakan Kanda, perkenalkan ini tim dari Dewan Pendidikan Kota. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dekan FKIP Untirta. Jawara Talks sekali lagi dimanapun berada. Perkenalkan, kami rombongan dari Dewan Pendidikan Kota Cilegon. Idealnya kami bersini pasukan lengkap 5 orang. Saya sendiri diamanati jadi Ketua Dewan Pendidikan. Saya Dr. Saiful Bahri. Di sebelah kiri saya, silakan. Ya, nama saya Denardo dan saya diamanatkan oleh Bapak Ketua Dewan di bidang pengembangan sumber daya manusia beserta bidang riset dan perencanaan program kerja. Sekaligus Korwil, sekaligus Korwil Pulau Merak dan Grogol. Oke, berikutnya di sebelah Pak Dekan, silakan. Terima kasih. Nama saya Wandi. Kemudian saya diberi amanat oleh Pak Ketua itu di bidang mutu dan hubung kemitraan, bidang pendidikan dasar dan usia dini. Itu ya PAUD, dan korwilnya adalah Jombang Purwakarta. Nah, masih ada 2 lagi. Yang pertama Pak Munji, Sekretaris Dewan Pendidikan. Yang satu lagi Pak Edi Muhammad Abduh, yang kebetulan sekali lagi mohon maaf karena beliau-beliau ini dua-duanya adalah pendidik akademisi yang ya sedang melayani aktivitas bimbingan mahasiswa. Jadi poinnya tetap walaupun tidak di sini, kerja-kerja pelayanan terhadap murid, istilah Menteri Pendidikan sekarang. Ya. Jadi peserta didik itu harus murid katanya. Murid. Ya walaupun di kampus ya mahasiswa. Jadi sekali lagi kita semua Dewan Pendidikan adalah para pendidik, baik itu, tapi rata-rata mayoritas adalah di level kampus dan pendidikan tinggi. Oke. Demikian. Pak Ini sahabat FKIP ya kita sapa. Terima kasih, ini luar biasa. Kanda Saiful Bahri ini Ya. kita apa yang bisa kita kerjasamakan antara Dewan Pendidikan Kota Cilegon Ya. dengan FKIP Untirta ini. Baik, Pak Dekan. Pertama, tentu dari rapat pleno yang kita lakukan sebelum kita datang sini, kita sudah menginventarisir berbagai stakeholder dan shareholder yang kita yakini mampu membangun kolaborasi dan sinergi dengan Dewan Pendidikan, dan ternyata istilahnya top 10 dari checklistan itu antara lain adalah FKIP Untirta. Wah, ini luar biasa. Mohon diberi apresiasi nanti. Dan tentu ini adalah kunjungan kami perdana ke institusi perguruan tinggi atau institusi pendidikan. Karena sebelum ini kita sudah melakukan audiensi ke Kementerian Agama Kota Cilegon, karena memang area kerja atau wilayah kerja kita Kota Cilegon begitu. Nah,
kalau pertanyaannya apa yang bisa kita kolaborasi dan kita sinergikan, tentu akan kita balikan. Apapun yang memungkinkan Madeka sebagai pimpinan FKIP Untirta ini bisa untuk pemberdayaan pendidikan, baik itu kepada peserta didik di Kota Cilegon maupun pendidiknya dan tenaga kependidikan, ya kita sekali lagi dengan tangan terbuka menerima, karena pada poinnya kita memahami, karena saya sendiri akademisi di Pasca Sarjana UIN Sultan Maulanasar Banten, maka kita diikat dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah tentu mengacu ke Tridharma Perguruan Tinggi inilah kita serahkan semua aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan, pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat, itu juga bagian dari yang kita sebut dengan tugas pokok fungsi yang akan kita lakukan di Dewan Pendidikan. Siap. Balikan lagi. Pokoknya kita untuk Dewan Pendidikan Kota Serang, Kota Cilegon. Kota Cilegon ya, ini FKIP Untirta siap. Nah, kita ada 18 program studi Luar biasa. di FKIP Untirta ini ya. Mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sekolah dasar kita ada. Kemudian untuk sains dan teknologi kita semua ada, IPA ada, fisika, kimia, biologi ada semua, termasuk vokasi. Di ilmu sosial, PKN ada, sosiologi ada, pendidikan khusus ada, pendidikan luar sekolah juga ada. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan industri kan, nah, itu insya Allah bisa. Menarik, Pak. Nah, kira-kira apa? Nih, kita ada vokasi, ada juga pendidikan luar sekolah, PNF. Nah, dan PNF itu kan bagian dari kewenangan di kota ya. Jadi selain PAUD, pendidikan dasar SD dan SMP, termasuk PNF. Nah, kita juga tersedia. Gimana, Pak? Iya. Itu. Kalau di bidang saya kebetulan diamanatkan di Dewan Pendidikan ini di bidang pengembangan sumber daya manusia, Pak. Dan saya keterwakilan akademisi dari kampus vokasi juga di Kota Cilegon, dan juga diminta untuk membantu membangun jejaring dengan industri terkait dengan seluruh kegiatan di Dewan Pendidikan. Satu hal yang memang salah satu poin yang mungkin bisa kita kerjasamakan dengan FKIP adalah bagaimana kita mendorong peningkatan kompetensi para guru. Ya, untuk di level PAUD, SD, SMP, bahkan sampai dengan perguruan tinggi, dan itu kita juga bisa lakukan dengan keterlibatan dunia industri untuk bisa ikut serta dalam peningkatan kompetensi guru. Dan kami juga sebelumnya pada saat rapat pleno terakhir dibantu dengan Pak Ketua sudah menginventarisir sejauh ini Cilegon yang sama-sama kita ketahui adalah kota industri, sudah juga memiliki list data perusahaan yang memang sangat concern terhadap dunia pendidikan. Dan ini sudah kami terima datanya, dan insya Allah langkah yang akan dilakukan oleh Dewan Pendidikan yang sudah direncanakan oleh Pak Ketua adalah kita juga akan melakukan audiensi dan kerjasama dengan industri-industri yang punya komitmen kuat dalam bidang pendidikan. Gitu Pak Dekan. Ini banyak yang bisa kita kerjasamakan ini, termasuk juga terkait dengan pendidikan bahasa Indonesia untuk warga negara asing. Kita juga ada BIPA ya. BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. BIPA ya? BIPA. Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Dan tentu di Kota Cilegon itu ekspatriatnya hampir 575 kalau nggak salah. Ini kita bisa bantu. Kemarin kita juga dari Boswa itu kan lokasinya di Cilegon, betul. termasuk Mutiara Bunda. Sekolah Mutiara Bunda juga. Itu di ada Al Azhar 6, saya ikut mendirikan dulu Al Azhar 6 yang di Cilegon KS. Ini juga kita siap nanti bersama Dewan Pendidikan Kota Cilegon untuk mengembangkan, sekarang ini Pak Prabowo lagi senang dengan STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya, ini nanti, dan kita belajarkan sains dan teknologi itu
dengan bahasa internasional. Nah, insya Allah kita siap itu. Menarik. Gimana nih Pak Menarik. Wandi nih ya, Iya. yang apa namanya PGRI Iya. udah malang melintang ya. Baik, terima kasih. Pembahasan dari mungkin tadi di lantai bawah ya sampai sekarang di podcast tentang kaitan kerjasama yang Iya. tadi ada 18 mungkin yang disiapkan oleh Tirta ya. Iya. Nah kalau bicara itu kayaknya bidangnya ada di saya kayak kira-kira bidang saya. Iya. Nah, terutama mungkin masalah bagaimana mutu para guru Pak ya, dari mulai PAUD, TK sampai kepada SMP kan. Iya. Itu yang pertama saya terima kasih nih kepada Eka nih, Iya. dengan tadi sudah menyampaikan tentang keikhlasan dan kesanggupan beliau untuk membantu Dewan Jempol dua Pendidikan. ya, untuk pendidikan kita. Nah, tinggal Pak Ketua nih siap untuk apa namanya di lapangan kan Pak Ketua. Iya. Ya. Iya. Yang paling terpenting mungkin Pak, yang pertama untuk tenaga pengajar ya, tenaga pendidik. Saya memohon mungkin kepada Pak Dekan, ya tentunya mungkin dengan timnya lah. Yang pertama adalah menyadarkan guru, para guru, karena jujur aja di lapangan itu, ya maaf ngomong bukan merendahkan guru. Ada yang mengajarnya asal mengajar, Oh iya. gitu. Asal misalnya lepas tanggung jawab. Dulu ada GBSA, Nah, catat itu. buku sampai habis. Nah, itu sangat penting mungkin Pak Dekan, ya Pak Dewan, Bapak Ketua Dewan untuk menyadarkan itu bahwa kita itu guru selain mengajar kan mendidik itu kan Pak ya. Nah untuk itu walaupun mungkin dari sebagian guru sudah ada katakanlah komitmennya sampai di situ, tapi kita perlu untuk apa namanya memberikan support lagi, memotivasi lagi agar mutu yang diharapkan oleh katakanlah mungkin kami di Kota Cilegon itu bisa tercapai. Itu. Yang kedua tadi sudah disampaikan juga oleh kawan saya Pak Denardo, memang betul industri itu sangat dibutuhkan dan sangat penting lah untuk mensupport mungkin pendidikan lah ya. Karena tanpa itu maaf ngomong mungkin kita agak ketinggalan juga gitu. Nah yang selanjutnya ini yang tiga sangat apa namanya sangat dibutuhkan dan harus guru itu memiliki tentang IT-nya gitu Pak. Karena sekarang udah, kalau dulu kan bikin persiapan mengajar kan ditulis gitu ya. Kalau sekarang udah nggak zaman Pak kan gitu. KTP ya. Ya gitu Siapin tuh. promnya, Nah. klik. Nah, gitu. Nah, Nah, ini itu yang prom ya. belum Ya, gitu. oke. Jadi Jawara Talk nih Ya. keren. Ide Pak Dekan yang sangat praktis bagi problematika para tenaga pendidik Ya. di sekolahan, terutama mungkin yang tidak background kependidikan, karena banyak guru-guru Ya. yang tidak background pendidikan. Ya, Pak Dekan. betul. Nah itu Insya Allah Pak Denardo akan kita cari datanya dari semua sekurang-kurangnya di dinas pendidikan bawahnya. Sebenarnya berapa persen guru yang nggak punya background tenaga pendidikan, termasuk belum sempat sertifikasi pendidik atau Sertifikasi guru. tidak punya sertifikasi guru teaching ya. Iya. Kecuali mungkin di kampus kan, tapi kalau di sekolah kan kalau tidak salah harus memiliki sertifikat apa istilahnya? Sertifikat Nah, Sertifikat pendidik. nah itu antara lain Pak Dekan gimana? Untuk Bapak Ibu guru yang ada di Kota Cilegon, jangan khawatir. Karena di FKIP Untirta ada PPG, Oh. Pendidikan Profesi Guru. Ya. Jadi yang belum serdik, jangan lupa intip di kementerian daftar. Ya, jadi segera daftar dan insya Allah itu nanti nggak jauh-jauh nanti belajarnya di FKIP Untirta, free dibayarin oleh
negara. Free nih. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Lagi-lagi Dekan FKIP menyala. Termasuk para guru yang ingat lanjut studinya gimana Pak Dekan? Nah, ini juga bisa. Jadi barangkali saja ada di antara guru-guru atau jangan masih banyak guru baik di TK, PAUD, ya SD, SMP yang mau studi lanjut S2. Kita juga ada di FKIP Untirta ada S2 Magister Pendidikan Dasar. Jadi pendidikan dasar. Ada juga pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik. Khusus untuk matematik ada juga S3 pendidikan matematika. Nah, jadi itu boleh. Nah, kalau yang mau di IT tadi, yang ke teknologi, kita juga ada S2 teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Jadi ini semua bisa. Nah, gimana caranya? Tentu caranya bersama Dinas Pendidikan. Kita duduk bersama bagaimana guru-guru ini ditingkatkan kompetensinya, sekaligus juga kualifikasinya. Karena memang ini bocoran ya, nanti di Undang-Undang Sisdiknas yang baru Yang sedang digodok gitu ya. sedang digodok ya, semua guru wajib sertik. Ya, Serdik ya. syukur-syukur nanti S2. Ya kan? Sementara jadi dosen sekarang tidak cukup S2. Harus doktor. Ya, sudah Ya. tepat. Kira-kira ini semangat barunya. Nah, Kota Cilegon harus menjadi pelopor. Ya. Jadi sekolah-sekolahnya dididik dengan kompetensi yang tinggi. Pak Ketua, saya dengar Pak Wali ini punya gagasan cemerlang. Ya. Mau seluruh warga Kota Cilegon tanpa kecuali bisa mengakses pendidikan bermutu untuk semua. Betul, Pak Dekan. Gimana? Sekira 1 bulan yang lalu, Wali Kota ketika meninjau SPMB ya, seleksi penerimaan murid baru, melihat fakta di lapangan, ternyata institusi pendidikan swasta itu ternyata sangat minim muridnya, ya. Dan langsung Pak Wali kemudian menggagas, wah ini jadi kewajiban saya, gimana caranya kalau faktor ya karena masyarakat Cilegon ini tidak sekolah karena biaya SPP, maka saya merancang berkeinginan di 2027 melakukan apa yang disebut dengan sekolah dasar atau SD dan SMP swasta yang kita tanggung semua lewat APBD Kota Cilegon. Termasuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah kan? Nah, waktu itu statement Pak Wali baru SD, SMP swasta. Nah, ketika kita audiensi dengan Kementerian Agama, ya Kementerian Agama langsung usul kepada Dewan Pendidikan sebagai mitra pemerintah daerah dan untuk menjembatani bahwa sekali lagi kata Kementerian Agama, ya bukan hanya wali kota, bukan hanya milik Dindik, wali kota juga milik semua masyarakat Cilegon, terutama kaitan dengan kewajiban pendidikan dasar. Sehingga insya Allah akan kita sampaikan kepada Pak Wali Kota dan mudah-mudahan ya walaupun sekarang efisiensi anggaran, walaupun memang dana transfer pusat ke seluruh kabupaten kota dan provinsi ini dipangkas di 2007, mudah-mudahan lewat kolaborasi wali kota dengan CSR setidak-tidaknya jika tidak memungkinkan, karena kita sudah melakukan kajian awal, kalau tidak memungkinkan murid SD swasta, SMP swasta, semua dari kelas 1 kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6-nya setidaknya pada angkatan di semester
kelas satunya ya, kelas satunya Angkatan pertama ya. angkatan pertama di 2027 baik SD, SMP swasta, termasuk mudah-mudahan karena levelnya cuman satu angkatan saja, tidak semua murid kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan Pak Wali mengakomodasi pendidikan madrasahnya, ya madrasah swasta ya, madrasah swasta, bukan mungkin madrasah diniyah yang kalau madrasah diniyah bisa jadi kan itu sudah partisipasi masyarakat, ya, karena itu sekolah sore kan, informal maksudnya. Tapi Cilegon mantap, saya dengar ada guru madrasah dan guru ngaji sudah dapat apresiasi ya. Ya, Beliau ini yang mengelola. Sudah. Betul ya? Betul, Pak. Ya artinya sebelum gagasan akses pendidikan bermutu untuk semua termasuk swasta, Betul. itu untuk guru ngaji dan guru madrasah udah duluan ya? Iya, sepengetahuan saya itu masuk dari 17 janji politiknya beliau, Pak, dan dituangkan dalam bentuk RPJM di 2025 sampai 2029, dan itu masuk salah satu program super prioritas. Ya, super prioritas. Pak Wali punya komitmen yang kuat kelihatannya dari sisi peningkatan pendidikan secara inklusif, dan itu dituangkan dalam RPJP-nya, Pak. Ya, nah ini luar biasa. Jadi warga Kota Cilegon harus kita dukung bersama, niat baik dari Pemkot ya, Wali Kota dan Pak Wakil ini luar biasa, harus kita dukung. Memastikan tidak ada satupun warga Kota Cilegon yang tidak sekolah gara-gara keterbatasan ekonomi. Jadi semua harus sekolah. Sekolahnya itu bisa di sekolah, bisa juga di madrasah. Ya, jadi tidak harus di sekolah. Nah ini saya dengar sekolah-sekolah swasta ini dapat sambutan baik dari masyarakat. Kira-kira kenapa ya ini tren swasta ini disambut baik masyarakat? Khususnya untuk sekolah swasta, terutama mungkin karena mau masuk sekolah negeri itu kan terbatas, Pak. Ya, Apalagi ada kuotanya. Ya, ada kuota. Sementara jumlah sekolah di Kota Cilegon itu sangat terbatas. Nah, antisipasi atau solusi untuk tadi antusiasme masyarakat ingin mensekolahkan anak kan pastinya juga di swasta. Dan alhamdulillah sekolah swasta itu semuanya bersinergi lah. Hanya mungkin ada tadi sedikit yang mau disampaikan Pak Ketua, ada rencana nanti Pak Wali untuk, walaupun menurut Pak Dekan katanya tidak setuju ya bilang sekolah gratis gitu ya Pak. Tapi kan kalau Pak Dekan bilangnya itu pokoknya wajib ya, gitu. Nah, itu rencana ke depan kan ada rencana itu. Nah, penyebabnya itu apa? Kalau sepengetahuan saya itu ada dua sebetulnya penyebabnya. Kenapa ada sekolah swasta dan negeri yang masih tidak dapat murid? Terutama yang negeri, yang swasta gitu ya, tidak dapat murid. Itu satu faktor gengsi, Pak. Karena mungkin wawasan orang tua dan anak atau lingkungan juga belum sampai ke situ lah. Nah yang kedua, ya mohon maaf dengan sangat nih Pak. Saya bilang lagi mungkin tadi masih ada bayaran, tidak gratis, maka sekolah itu menjadi tidak dapat siswa. Gitu. Jadi kita harus membaca kembali konstitusi kita, ya. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31, ya. Kita ini wajib, seluruh warga negara tanpa kecuali wajib belajar. Wajib belajar, ya gampangnya wajib sekolah, ya. Meskipun ada PNS, ya kan, kan ada paket A, paket B, paket C, ya. Jadi bisa masuk ke situ. Kalau yang sibuk, ya, yang masih membantu orang tua berladang, atau jualan di pasar, tetap wajib belajar. Semua wajib dibiayai oleh negara, pemerintah, bukan negara. Pemerintah, konstitusinya bilang wajib dibiayai oleh pemerintah. Kenapa bukan negara? Karena kalau negara ada pemerintah, ada masyarakat. Kalau pemerintah udah jelas itu pemerintah. Nah sekarang kita bersyukur punya wali kota, punya wakil wali kota yang menjadikan pendidikan sebagai super
prioritas. Jadi Wali Kota Cilegon loh. iya, meskipun rakyatnya tidak minta, beliau lah punya inisiatif. Betul. Semua warga kota Cilegon. Cilegon belajar di negeri maupun swasta, ya termasuk swasta, nanti dibayarin oleh Ya. pemerintah. Mantap. Gitu. Ya, jadi Amin. dan ingat bahwa ini bukan hanya untuk di Dinas Pendidikan, termasuk juga di Kementerian Agama, karena semua sama-sama warga kota Cilegon. Ini luar biasa. Nah, kira-kira nih Dewan Pendidikan apa yang perlu kita lakukan agar gagasan ini menggelinding, ya kan, dan bisa diwujudkan di tahun 2027. Baik, Pak Dekan. Pertama, tentu sebagaimana komitmen Dewan Pendidikan ketika ditanya sama media, bagaimana respon Dewan Pendidikan? Ya, kita pertama responnya ide gagasan kepala daerah ini harus berdasarkan riset. Jadi kita ingin berkolaborasi dengan FKIP Untirta untuk berkolaborasi bersinergi membuat riset. Ya, riset jangan sampai kemudian implementasi dari sekolah ya gratis ini, yang sekolah SD, SMP, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah swastanya yang gratis ini, kemudian ternyata tidak berdasarkan riset, tidak melakukan kajian, umpamanya penerima manfaatnya, ya indikatornya seperti apa, terus kesiapan infrastrukturnya, sistemnya, auditnya, kontrolnya dan semuanya. Nah, tentu sekali lagi tidak mungkin sekali lagi ini akan sukses ya kalau tidak kita kolaborasi dengan perguruan tinggi yang memang memiliki kekuatan riset dalam hal ini, tentu adalah Untirta, dan di sebelahnya ada juga UIN ya, karena UIN juga ada fakultas tarbiyah. Ya. Silakan responnya Pak Dekan. Ini satu kehormatan. Jadi insya Allah nanti Dewan Pendidikan sama Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, karena di situ ada Bapperida sekarang di Cilegon Iya, Bapperida. karena di situ ada Dewan Riset Daerah dan seterusnya, ya, bersama Dinas Pendidikan Kota kita siap bantu. Jadi kita siap bantu, bukan hanya melihat pemetaan di dinas, jadi satuan pendidikan mulai PAUD, ya, SD, SMP, kita juga masuk ke madrasah. Ya, madrasah di Cilegon itu semuanya swasta kecuali yang negeri. Karena negerinya amat sangat sedikit. Jadi semuanya swasta kecuali yang negeri. Nah, saya alhamdulillah Alumni madrasah. ini alumni madrasah. Saya Ibtidaiyah Sanawiyah Al Jawharatun Naqiyah, aliyahnya Al Khairiyah. Produk Cilegon semua. Cilegon semua. Nah, jadi Ini panggilan kontribusi ini nih, kesuksesan Dekan ya harus Iya. ada nih ya. saya kontribusi untuk Cilegon sudah, yaitu memilih istri dari Cilegon. dari Ciwandan itu kontribusi saya di sini. Iya. Itu sudah. Baik, kita menarik bisa ada episode berikut, tapi sebelum diakhiri, ini barangkali ada closing statement ya untuk ini. Waktu. Baik, Jawara Talk, terima kasih kepada FKIP Untirta, especially Pak Dekan. Insya Allah sebentar lagi Profesor Dr. Fadullah MSI. Kita percaya sejak kita kenal zaman aktivis kuliah di UIN Jakarta, beliau itu punya komitmen dakwah itu bukan hanya sekedar ibadah, ya ibadah sholat, tapi yang lebih penting adalah mencerdaskan umat dan mencerdaskan bagaimana kemudian manusia itu dimanusiakan lewat belajar. Dan kata Paul Freire, belajar itu tidak
tergantung pada institusi kelas dan pendidikan. Tapi yang penting adalah semua warga manusia harus belajar, dan Dewan Pendidikan hadir untuk menjadi mediator, untuk menjadi kolaborator terutama kepada pemerintah daerah dan semua stakeholder dan shareholder. Dan tentu sekali lagi kita berharap apa yang kita sudah pegang, kata-kata Pak Dekan, akan support Dewan Pendidikan karena ini untuk 2045. Sekali lagi kita tunggu action nyatanya Pak Dekan dan keluarga besar FKIP Untirta, Pak Dekan. Oke, terima kasih Bapak-Bapak ya. Jadi insya Allah kita akan segera ya, kota Cilegon bukan hanya kota baja dengan industrinya, kota Cilegon adalah kota santri dengan 2 perguruan yang sangat masyhur pada zamannya, Al Khairiyah dan Al Jawharatun Naqiyah. Nah, itu masyhur sekali, dan kita akan buktikan melalui niat baik pimpinan daerah di kota Cilegon, kita wujudkan Cilegon sebagai kota pelajar. Tidak ada warganya yang tidak bersekolah, yang tidak belajar. Ya, insya Allah semua harapan kita akan terwujud. Terima kasih sahabat FKIP semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cilegon juara. Ah.